Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil penelitian kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Bagus Irawan. Berikut merupakan laporan penelitian kualitatif kami dengan tema potret dan latar belakang penyebab anak jalanan di tengah kota. Tujuan penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di jalanan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh eksploitasi anak di jalanan. Terkait manfaat penelitian, manfaat ilmiah, diharapkan peneliti ini dapat menjadikan sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. Manfaat bagi peneliti merupakan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam proses penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya tentang eksploitasi anak di jalanan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Farofi. Definisi anak jalanan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 1995 mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, atau pemerasan. Sedangkan eksploitasi ekonomi yaitu tindakan mengambil keuntungan secara ekonomis dengan atau tanpa persetujuan orang lain. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak di bawah umur. B. Jenis-jenis anak jalanan. Menurut Surbakti, ada 3 kategori anak jalanan. Yang pertama, children on the street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan tapi masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Yang kedua, children of the street, yaitu anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau memutuskan hubungan dengan keluarganya. Yang ketiga, children in the street, yaitu anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gemilang. Dan saya akan meneruskan presentasi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri anak jalanan. Anak jalanan ini memiliki ciri khas baik secara psikologisnya maupun kreativitasnya. Hal ini sudah diperjelaskan oleh Saparina Sadli yang diungkapkan oleh Sudarsono sebagai berikut. Anak-anak ini mudah sekali tersinggung perasaannya. Anak-anak ini juga mudah putus asa dan cepat murung. Kemudian nekat tanpa dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya. Anak-anak ini juga tidak berbeda dengan anak-anak lainnya, yang selalu ingin menginginkan kasih sayang. Dan anak-anak ini biasanya tidak mau bertatap muka, dalam arti bila mereka diajak bicara, mereka tidak mau melihat orang lain secara terbuka. Dan sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak, mereka ini masih sangat labil. Tetapi keadaan ini sulit berubah, meskipun mereka telah diberi pengarahan secara positif. Mereka memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai bila diukir dengan ukuran normatif masyarakat pada umumnya. Dan saya akan juga menjelaskan bagaimana faktor penyebab eksploitasi anak jalanan. Yang pertama ada faktor ekonomi. Keterlibatan anak-anak untuk bekerja adalah dipengaruhi oleh adanya faktor kemiskinan. Dan faktor kemiskinan ini adalah faktor yang paling utama bagaimana anak-anak ini dieksploitasi. Bagi keluarga miskin, sekecil apapun penghasilan anak-anak yang bekerja, ternyata mampu menyokong kelangsungan hidup keluarga. Artinya, kontribusi ekonomi yang diberikan oleh anak dianggap penting bagi penghasilan orang tua, karena akan terjadi penurunan pendapatan orang tua apabila anak-anak mereka berhenti bekerja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rere. Dipersilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Reza Nurul Fadila. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang kedua, yaitu faktor sosial budaya.
Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial, sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya, dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. Adapun faktor yang ketiga, yaitu faktor pendidikan. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat khususnya orang tua terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja masa depan, mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah, terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah. Salah satu teknik yang kami gunakan dalam penelitian yaitu wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan langsung kepada narasumber guna mendapatkan informasi yang akurat. Wawancara harus menciptakan suasana agar tidak kaku dan memiliki sikap yang netral dan ramah. Anak jalanan yang kami maksud dalam penelitian adalah seorang anak perempuan yang turun ke jalan dan menjadi pengamen. Dia bernama Ita, berusia 14 tahun, bertempat tinggal di pintu air dekat Puri Nirwana Residence, berasal dari keluarga broken home, memutuskan berhenti sekolah dan mengamen untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun pertanyaan yang kami ajukan kepada saudari Ita akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan isi percakapan antara wartawan dengan narasumber. Pertanyaan yang pertama, apa alasan Ita menjadi anak jalanan? Ketika Ita kecil, awalnya ikut-ikutan diajak oleh orang tuanya. Dulu sebenarnya Ita sekolah. Ia pun memiliki cita-cita ingin menjadi dokter. Karena kedua orang tuanya bertengkar terus, maka Ita memutuskan untuk berhenti sekolah dan mengamen. Pertanyaan yang kedua, siapa yang menjadi tanggung jawab Ita? Ita bertanggung jawab atas dirinya sendiri, satu buah kontrakan, dan adik yang masih kecil. Pertanyaan yang ketiga, di mana Ita tinggal? Ita tinggal di rumah kontrakan yang satu bulannya harus membayar Rp400.000. Orang tuanya sudah pisah dan keduanya nikah lagi, sama-sama nikah lagi gitu. Terus pertanyaan yang keempat, berapa penghasilan dalam sehari? Penghasilan yang didapat kisaran 40 sampai 100.000 per hari, dengan bermain kuda lumping yang beriringan musik box yang disewa per harinya 20.000. Pertanyaan kelima, sejak kapan Ita mulai putus sekolah? Ita mulai putus sekolah sejak kelas 4 SD. Pertanyaan keenam, kenapa permasalahan itu bisa terjadi? Karena kurangnya kepedulian orang tua, yang umumnya dari kalangan masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan anaknya, malah lebih mendukung jika anaknya bekerja dibanding belajar. Bagaimana keseharian Ita? Ketika pagi, Ita merapikan kontrakan, menyiapkan makanan, dan menjaga adiknya. Setelah pekerjaan rumah selesai, Ita bergegas ke lampu merah dan mengamen. Dampak eksploitasi anak jalanan itu ada beberapa aspek. Dari aspek pendidikan, sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis di jalan. Dari aspek intimidasi, menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas, dan razia. Maksudnya, anak jalanan yang lebih dewasa itu biasanya mengintimidasi anak jalanan yang lebih
muda daripada yang dewasa itu, atau kelompok-kelompok yang lain. Misalnya mereka ada bagi-bagi wilayah nih, bagi tempat. Nah, wilayah lain itu biasanya, atau misalnya nggak sengaja ternyata memasuki wilayah daerah lain. Nah, itu biasanya akan terjadi konflik. Terus dari aspek penyalahgunaan obat dan zat adiktif, itu kayak ada yang ngelem, minum-minuman keras, pil KB dan sejenisnya. Dari kesehatan, mereka yang rentan penyakit kulit, PMS, gonorrhea atau paru-paru. Dari tempat tinggal, umumnya di sembarang tempat, di gubuk atau di pemukiman kumuh. Keselamatan, mereka bisa aja tertabrak atau misalnya ya kayak ada pengaruh-pengaruh sampah juga. Terus hubungan dengan keluarga umumnya renggang karena satu sama lain mereka tuh nggak akur, jadinya bahkan ada juga yang sama sekali nggak berhubungan. Terus dari makanan ya mereka seadanya, bahkan kadang-kadang nyari-nyari tempat sampah, kadang beli gitu juga bisa. Kesimpulannya, kita yang menjadi topik penelitian kami itu termasuk children on the street, yang berarti anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga, namun keluarganya kurang peduli. Bahkan tidak jarang ayah atau kakaknya mendatangi Ita untuk meminta paksa sebagian hasil jerih payah Ita. Pada akhirnya ditentukan bahwa segala bentuk tindakan yang tidak menyenangkan kepada anak harus segera diputus mata rantai kekerasannya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang telah hilang. Maksudnya hak dia itu sebagai anak kan harusnya belajar. Namun karena dia harus bekerja, namun hak tersebut kan menjadi hilang. Dan harus ada dukungan dari masyarakat untuk melakukan kontrol sosial untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.